Okay, after we know about what is mass communication and we can distinguish between mass communication as a tools and mass communication as a systems, in fact, mass communication has development stages. Okay, so now we will discuss the stages of development of the mass communication systems. Please proceed to the slide 10. So the first stage, there are elliptical stage or elite phases atau tahap elitis. On this stage, media is only a phenomenon of urban inadequate technical infrastructure. Media is consumed by a small part of society, only limited to elite groups. Jadi pada tahap ini komunikasi massa itu atau media-media itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, oleh para elit, tidak bisa menjangkau semua orang. Loh, kok bisa, Pak? First, the level of prosperity is still low. For example, limited purchasing power, new people are focused on meeting their primary needs, while media consumption is included in meeting tertiary needs. Jadi hal yang pertama adalah tingkat kemakmuran dari suatu masyarakat. Misalnya kemampuan membelinya kurang, masyarakat tersebut hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan saja. Jadi media massa itu menjadi suatu kebutuhan yang tersier, bukan menjadi sebuah kebutuhan yang secondary bahkan yang primer kayak gitu. And the second one, the level of education is still low. So, the ability to read, the ability to listen, the ability to access is still limited. Ya memang ya tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menggunakan suatu alat ya, termasuk alat komunikasi seperti media massa ini. Ketika tingkat pendidikan kita rendah, maka bisa saja konsumsi kita terhadap media itu akan menjadi rendah pula kayak gitu. Itulah mengapa masih ada beberapa daerah kita di Indonesia yang mungkin saja tidak mengenal Instagram, yang mungkin saja tidak mengenal Facebook. Ya mungkin ya tidak hanya tingkat pendidikan saja, mungkin infrastruktur juga bisa mendukung. Nah, itulah yang akan kita bahas setelah ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tahap perkembangan sistem komunikasi massa. Intinya adalah pada tahap elitis ini, media massa itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu saja. But in the second stage, there is a populist stages. The majority of society members have consumed media. This generally occurs in developed countries because, one, the level of prosperity of the population is already high. And the second, the average education level of population is also relatively high. Jadi ini biasa terjadi di negara-negara berkembang ya. Ya memang ya salah satu contoh negara berkembang Indonesia, meskipun ada beberapa daerah dari Indonesia yang mungkin saja belum masuk akses media kayak gitu. Nah, kenapa kok tahap populis ini sudah bisa terbentuk? Karena level kemakmuran dari masyarakat tersebut paling tidak sudah ada di standar yang layak. Jadi aksesnya lebih terbuka, kemudian sumber dayanya lebih banyak, dan serta juga pendidikannya berada di taraf rata-rata, sehingga kemampuan mereka untuk akses itu menjadi lebih besar. Nah, the question is, how can a country move from the elite stage to the populist stage? Okay, we will discuss it on the belaukWMS.ac.id forums ya. Jadi bagaimana sebuah negara bisa move dari tahap elitis menjadi tahap populis. Oke, kita akan diskusikan itu nanti. Oke, based on this stage, based on the mass communication system,
There are a number of factors that influence those stages. Nah, what are the factors that influence the develop of mass communication systems? First, education. Just I said before, the higher of education level in a person or society, there more access or there more mass communication system development. Second, prosperity. The more affluent itu kayak kemakmuran ya. The more tertiary needs that can be consumed. Jadi semakin tinggi tingkat kemakmuran dari masyarakat atau dari suatu negara, maka cenderung mereka bisa mengakses atau bisa mendapatkan komunikasi media massa yang lebih luas. Dan bahkan di dalam konteks ini, makin makmur seseorang, makin mereka bisa mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini kita anggap tertiary need. Contohnya apa sih tertiary need itu kalau bagi kita? Oke. Third, free time. Media consumption is related to the free time they have. This free time is used to carry out recreational activities such as consuming media, traveling, watching sport, competition, and so on. Jadi ketika kita punya banyak waktu luang, otomatis kita kan bisa mengakses berbagai media. Ya kan? Nah, itulah faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem komunikasi media. Sedangkan ketika kita tidak punya waktu yang banyak, maka akses kita ke media menjadi terbatas kayak gitu. Misalnya kita kerja terus dari pagi sampai malam. Kapan kita akan mengakses mass media kita? Tetapi ketika kita punya banyak waktu luang atau pekerjaan kita memang di hal-hal seputaran itu, ya kita makin banyak kesempatan kita untuk mengakses media massa. Okay, size of population. The large population is able to support media. Jadi ukuran penduduk, nah semakin besar ukuran penduduk, maka dia mampu dalam tanda kutip menghidupi media itu. Jadi kan banyak audiensnya, semakin banyak media massa yang pasti berkembang. Semakin sedikit ya otomatis media massanya menjadi terbatas. Siapa yang akan support? Nah, support di sini maksudnya apa sih? Support di sini ya menjadi audiens, menonton, membaca, mengkonsumsi media-media tersebut. Kayak gitu ya. Kemudian politics. The growth of the media in a country is determined primarily by governance policy. An open political systems allow everyone to hold political positions and encourage people to control public affairs. For that, they inevitably have to use the mass media as a foundation in studying public problems. Maksudnya, politik ini kan mempengaruhi juga bagaimana perkembangan media massa di suatu negara. Ketika sistem politiknya terbuka, maka orang-orang ini bisa menggunakan media sebagai kayak mempromosikan kebijakan pemerintah, memberitahukan berbagai informasi. Contohnya kayak kita lah, pada saat kita kondisi pandemik seperti ini, kita bisa mengetahui kondisi pandemik Indonesia melalui media, benar nggak? Nah itu karena sistem politik kita terbuka, karena kita menggunakan demokrasi kan, terbuka. Tetapi ada yang namanya closed political systems. Nah, closed political systems tend not to develop. Even it develops, the media is only a propaganda tools for the regime in power. Nah, kalau sistem politik yang bersifat tertutup cenderung tidak dapat berkembang media massa tersebut. Kalaupun berkembang, media hanya menjadi alat propaganda rezim yang berkuasa. Contohnya kayak gimana? Ayo, coba kita diskusikan di grup kita. Okay, the sixth factor is economy. Media consumption is influenced by the purchasing power of community member. Ini sangat jelas ya. Ketika kita bisa mengkonsumsi media, ketika kita mampu untuk mengkonsumsi media, ekonomi kita mampu ya, media massa itu akan tetap hidup. Seven, cultural. Mass media requires literacy. Oke. Ini agak beda tipis dengan pendidikan.
ada culture-culture tertentu yang enggan untuk berinteraksi dengan media massa atau bahkan dengan teknologi. Masih ada suku-suku di pedalaman di Indonesia ya khususnya ya, yang dalam tanda kutip menolak media, menolak globalisasi, menolak perkembangan teknologi. Nah, itu adalah culture dan itu juga bisa menjadi penentu apakah suatu sistem komunikasi massa di satu negara atau di suatu daerah bisa berkembang atau tidak. Oke, 8. Geographical. The number of population and area also determine the growth of mass media in a country. Jadi kondisi geografis ya tentu saja menunjang ya perkembangan mass media ini. Nah, ini akan terkait dengan the 9 factor is infrastructure, the technical infrastructure for each media influence the growth of the media. Jadi kalau misalnya infrastrukturnya bagus, geografinya juga mudah diakses, ya otomatis akan mendukung perkembangan sistem komunikasi media atau sistem komunikasi massa. Tetapi sebaliknya kalau geografisnya sulit, misalnya pegunungan atau berada di pulau-pulau, di kepulauan kayak gitu, itu akan sulit untuk mengakses. Ya kenapa kok sulit? Ya selain dari geografisnya, infrastrukturnya mungkin saja nggak terlalu mendukung. Infrastruktur itu apa sih? Sarana dan prasarana. Contoh paling sederhana. If you go to the island, some island gitu ya, suatu pulau, kan secara geografis kan dia terpisah dari mainland atau pulau utama. Nah, otomatis akses untuk infrastruktur itu menjadi kurang. Makanya di sana kalian kesulitan sinyal. Ketika kalian kesulitan sinyal, bisa nggak kalian akses media massa? Nggak bisa. Gitu ya. Itu akan mempengaruhi sistem komunikasi massa. Okay, after we discuss about factors that determine the mass communication systems, now we will talk about the most important topic for today, about what is the relationship between psychology and the mass communication systems. Remember, psychology is all about mental process and behavior. Simplified, mass communication systems is able to change our behaviors and finally could change someone's culture or even the society culture. Nah, how the mass communication system could change the behavior? There will be a process, a systematic process. First, force, and then force it, and then a habit. Dipaksa, terpaksa, menjadi biasa, and finally become a culture. Contoh paling sederhana, ketika kita di-bless, ketika kita mendapatkan berbagai informasi bahwa penggunaan bahwa di media sosial adalah bentuk pengungkapan curhat kita, bahwa media massa atau di media sosial itu menjadi tempat, dalam tanda kutip, tempat baru untuk mencurahkan isi hati kita, akhirnya itu mengubah dari awalnya perilaku kita kalau curhat di apa namanya, kayak diary kayak gitu kan, berubah perilaku kita menjadi menulis di sosial media. Akhirnya akan menjadi kebiasaan di masyarakat kita, ketika kita ada something, ketika kita akan mengalami sesuatu, ketika kita merasakan sesuatu, kita curhatnya di media sosial. And the second one, what is the role of psychology in mass communication systems? Mass communication systems is capable of carrying out a supervisory or control. Nah, the question is, control over what? Or control over our behavior, right? Jadi kontrol terhadap apa? Ya kontrol terhadap perilaku kita. Dia bisa mengarahkan, sistem komunikasi media ini bisa mengarahkan perilaku kita menjadi seperti yang sistem komunikasi media mau.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terkontrol oleh sistem komunikasi media? Karena setiap hari kita mengkonsumsi media tersebut. Karena setiap hari kita mendapatkan dalam tanda kutip siraman-siraman informasi. Makanya kan sekarang ada istilah over information kayak gitu atau toxic information. Nah, inilah peran dari kita, apalagi kita yang sudah belajar tentang psikologi komunikasi, agar bisa memiliki literasi media yang baik. Agar kita lebih cermat dalam mengkonsumsi media-media massa. Agar kita bisa menjadi filter terhadap berbagai informasi. Tidak hanya hoax. Tidak hanya hoax saja yang perlu kita filter, tetapi berbagai misinformation, berbagai informasi-informasi yang kurang baik dan tidak bermanfaat. Nah, ini tugas kita. Bagaimana kita bisa mengatasi dalam pengontrolan tersebut? Kita punya free will. We have our free will, so we can decide in ourselves which information that we have or we want to consume. Kita bisa memilih informasi-informasi mana yang bisa kita konsumsi dan informasi-informasi mana yang tidak bisa kita atau tidak mau kita konsumsi. Itulah sebabnya kalau kalian lihat di Instagram itu ada opsi pilihan report atau I don't want apa gitu kan. Itu adalah fitur dari Instagram untuk memfilter media-media mana yang ingin kita konsumsi dan tidak ingin kita konsumsi. Kayak gitu. Jadi titik poinnya, meskipun sistem komunikasi media ini secara teori bisa mengontrol kita, bisa mengubah perilaku kita dan bahkan budaya kita, titik poinnya adalah tetap di kita sendiri. The point is, in ourselves, we have our free will. So we can, once again, we can decide which information or which media or which mass communication system that we can consume. What can we consume gitu ya. Selain kontrol, the mass communication system also is able to build meaning, interpretation. We call it by framing. Nah, framing is what we will learn in session 6 later. Inilah kenapa media sometimes itu menjadi something yang berbahaya. Karena bisa membentuk opini kita, bisa membentuk interpretasi kita, bisa memframing kita. Dan sekali lagi, titik poinnya adalah di kita sendiri. Bagaimana kita akan membatasi diri kita, memfilter diri kita untuk memilih mana informasi-informasi yang layak dan pantas untuk kita konsumsi. Nah, kita akan diskusi lebih banyak di sesi 6 nanti. Okay, that's all our topic for today. For recap or conclusion, first, don't forget the concept of intrapersonal and interpersonal communication. Second, group communication is when a group of people interact with one another. And the third, mass communication is how we communicate in society, involve and reach many people, and also involve the mass media as a tools. Fourth, there are two stages of mass communication development, namely elite stages and populist stages, which are influenced by 9 factors, namely education, prosperity, free time, population size, politics, economic, culture, geography, and infrastructure. And the last, mass communication systems can change a person's behavior and even form new habits. So this is the role of psychology in mass communication. Okay, for the last slide, at 6 sessions next week, we will explore more about the role of communication psychology in society. Humans in society can never be separate from social interactions. These interactions manifest itself in certain very dynamic symbols. So we will discuss about symbolic of interactionisms and a critical approach. Once again, guys, if you have any questions, if you don't understand with my explanation, please feel free to ask.
You can ask at WhatsApp group, and also you can privately chat to me. And don't hesitate if you have any suggestions or recommendations for our further learning process, so you can learn well. Okay. I hope you can understand with my lecturing for today, even though I use in English. And please stay healthy, always happy, and see you next time. God bless you all. Bye bye.